Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online atau daring. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah Tepati Janjimu, berdasarkan Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ke 50. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga.
Silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul, karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Kami bawa untuk lebih berkat, bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ia bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan
yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kesalahan kita diampuni, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang dinyatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terkira kebaikan-Mu. Walaupun ku sering melupakan-Mu, namun Engkau selalu mengasihiku. Oh Tuhan, Engkau mengasihiku lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kukira. Kasih-Mu memulihkan segalanya, biar ku selalu percaya bagaimana kasih-Mu memulihkan segalanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, dan tak terkira kebaikan-Mu. Walaupun ku sering lupakan-Mu, namun Engkau selalu mengasihiku.
mengasihiku lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kukira. Kasih-Mu memulihkan segalanya, biar ku selalu percaya bagaimana kasih-Mu memulihkan segalanya. Walaupun ku sering tidak mendengar Kamu, namun Kau selalu berada di sisiku, dan itulah yang membuat aku jadi tertegun oleh kasih-Mu, karena kasih-Mu. Oh Tuhan, Engkau mengasihiku lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kukira. Kasih-Mu memulihkan segalanya, biar ku selalu percaya bagaimana kasih-Mu memulihkan segalanya. Oh Tuhan, Engkau mengasihiku lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kukira. Kasih-Mu memulihkan segalanya, biar ku selalu percaya bagaimana kasih-Mu memulihkan segalanya, memulihkan segalanya. Oh, memulihkan segalanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kasih setia-Mu menyertai hidup kami yang tidak putus-putusnya. Itu yang membuat kami kuat dalam perjalanan waktu. Proses kami ada pada kondisi wabah pandemi ini. Tapi kami imani hari ini hari Tuhan. Tuhan tetap memelihara hidup kami. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di minggu pagi ini, di hari minggu ini. Tuhan kuduskan, kuasai akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya,
kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub namanya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, itu ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua saudaraku. Kita ada pada ibadah daring, ibadah online, bukan hanya di tanggal 14 ini. Tapi sudah kita mulai dari tanggal 29 bulan Maret. Seterusnya sampai hari ini. Tapi harus berdoa. Rampunglah nih wabah ini, selesailah. Itu kan iman percaya kita. Tuhan tidak pernah gagalkan pengharapan anak-anak Tuhan yang berdoa dengan tulus. Dan kalaupun dalam kesaksiannya perjalanan kita ini kita masih ada dampak pandemi, tapi kita imani harus sehat, semangat, dan punya pengharapan dalam Tuhan. Sambil berjumpa dalam ibadah online untuk Bethlehem, Yudea, Samaria, Kanaan, dan Yerusalem. Bapak Ibu yang menonton layanan YouTube dari Jemaat GPIB Cahaya Nugra Surabaya, terima kasih. Tuhan Allah, Yesus Kepala Gereja, menyertai Bapak Ibu semua. Ada yang berulang tahun di hari ini? Happy birthday, Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus memberkati, baik kelahiran maupun perjalanan rumah tangga, perkawinan. Bapak Ibu yang kekasih, pada hari Minggu ini ada yang bilang untuk hal yang tidak ditepati, banyak ngumbar-gumbar janji, tetapi hanya di mulut tok, perbuatan enggak. Dalam bahasa Jawa, masih ingat bahasa Jawa toh Bapak Ibu? Apa bahasa Jawanya? Diapusi. Kalau orang Balikpapan bilang dibotein, dibohong-bohong, dibohong-bohongkan gitu. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Kristus, hubungan sosial kita tidak terlepas yang namanya saya janji loh akan datang sama kamu, saya janji akan memberi sesuatu. Ingat enggak? Saya janji, saya pasti berdoa. Tiba masa berdoa enggak ingat yang kita omong, yang kita bilang, yang kita janji. Hati-hati loh ya. Sering kali iya, saya pasti doakan loh ya. Tiba masa doa enggak ingat orang itu. Terus kita bilang, lupa kita. Jangan gitu, jangan paksa diri untuk doakan untuk orang banyak. Ternyata kita lupa pula kita berdoa untuk mereka. Itu namanya apa?
Manis betul tuh mulut. Tetapi dalam tindakan yang konkret, hal doa yang dilihat orang itu, kita sudah berbohong. Bagaimana yang harus real dan nyata? Ibu bapak, hubungan dengan sesama. Kita pun pernah dengar toh, hubungan menantu dengan mertua ini kadang-kadang seperti apa? Panas-panas dan dingin-dingin gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang hangat-hangat juga Bapak Ibu. Saya enggak contohkan siapapun juga, tapi yang namanya kehidupan persaudaraan karena satu bentuk perkawinan, menantu mertua ini memang enggak gampang seperti ketika memulai dengan pakaian pengantin ya. Baik, sungkem-sungkem ya. Betul tuh, sungkem-sungkem. Tiba masa ada sesuatu, bisa juga loh nggak dibukain pintu tuh mertua atau menantu kalau lagi punya masalah. Bapak Ibu, kisah kejadian, kisah keluarga Yakub dengan mertuanya Pak Laban. Nah, Pak Laban ini punya 2 anak perempuan. Yang pertama itu yang paling besar itu Lea, yang kedua Rahel. Nah, cintanya Yakub ini kepada siapa sebenarnya? Rahel. Tapi kenyataan tidak gampang. Yang disodorkan oleh Laban siapa? Mbaknya, kakaknya. Ibu bapak, sampai Yakub ke tanah Laban, keluarga dari Ribka, mamanya itu, karena apa? Juga karena dikejar-kejar siapa? Saudaranya Esau. Saya bilang gini, saya baca-baca ini ya, orang ditelikung tuh ini. Esau kan ditelikung oleh si Yakub toh, Bapak Ibu. Jangan perkara kita lihat perjalanan umat pilihan itu tidak ada masalah, ada masalah. Ditelikung. Esau ditelikung oleh Yakub. Sekarang Yakub ditelikung oleh siapa? Itu mertuanya, bapaknya Lea dan Rahel. Oke, Yakub tidak jadi masalah. Setelah Lea, lalu juga diberi Rahel itu. Tidak boleh loh ya, suami beristri 2. Ini zaman dulu loh ya, perjanjian lama. Kita dalam anugerah berkat Tuhan ya, asas monogami, 1 laki dan 1 perempuan tuh kawin. Bapak Ibu, ternyata Laban ini berbohong lagi, menikungi Yakub. Dia melakukan Yakub itu seperti apa? Sapi perah. Pasal 30. Dia melakukan Yakub itu seperti sapi perah, membajak dan seterusnya sampai Laban itu kaya raya. Tidak diberikan Laban Yakub itu untuk berdiri sendiri. Bapak Ibu, pasal perikop kita ini, pasal 31 ini berbicara Yakub ini mau lari nih, mau lari. So sakit kepala dia. Dia pikir ini mertua nih, ya apa cerita? Sebegitu lama aku kerja, tapi sedikit pun aku tidak diberikan kesempatan untuk memberikan kehidupan keluargaku utuh gitu. Nah, Yakub ini pekerja keras dan memang hebat dalam berkat Tuhan, gitu Bapak Ibu. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Yakub dan keluarganya meninggalkan perkampungan Laban, dikejar Laban. Perjanjian. Nah, di sini Bapak Ibu, perjanjian itu pasti 2 belah pihak, tidak pernah sepihak Bapak Ibu. Dan 2 belah pihak itu harus menepati janji. Dan setiap perjanjian itu ada. Kalau untuk saat ini apa? Meterai. Toh, harus memeterai. Kalau enggak, ini mungkin main-main dia punya meterai. Atau apa dulu sekarang ini? Surat yang juga
harus ada meterainya. Kalau mereka apa? Bapak Ibu perhatikan. Apa? Simbol dari perjanjian itu adalah timbunan batu. Kalau Laban bilang Yegar Sahaduta, tapi Yakub menamakan Galet. Galet. Apa dia katakan? Laban bilang sama Yakub, Yakub, di perjanjian kau harus jaga keluargamu dengan baik. Itu perjanjiannya. Perjanjiannya. Lalu nanti kalau Bapak Ibu baca Sabda Bina Umat sore, ada bentuk kemenangannya, ada perayaannya, ada simbol perayaan itu. Dengan apa? Mempersembahkan korban sembelihan di gunung. Karena apa? Ada perdamaian terjadi. Karena berkali-kali Laban berbuat licik. Ternyata Bapak Ibu, Yakub ini cerdas. Ya udahlah, yang penting aku sudah menyiapkan semua untuk mertuaku. Sekarang aku menyiapkan keluargaku lah dengan baik. Ringkas cerita, sebenarnya Laban itu takut terhadap Allah, Yahweh, yang sudah menuntun kehidupan Yakub. Dia takut itu. Dia takut akan pekerjaan Allah pada kehidupan Yakub. Dan dia tahu dia harus berubah. Dia harus berubah. Nah, perikop kita pada hari Minggu ini, tepati janjimu. Ada lagu Bapak Ibu, janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing dalam diriku. Dia punya referen sangat bagus. Kau, apa itu nyanyinya itu ya Kak Seles ya? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, janji yang manis daripada Tuhan dia tetap manis. Kalau kita kadang-kadang janji manis tapi akhirnya jadi apa? Pahit-pahit pula jadinya. Bapak Ibu, janji yang harus ada pada perjalanan hidup kita yang pertama kepada Tuhan. Kalau janji kepada Tuhan sudah meleset, Bapak Ibu tahu enggak imbasnya? Kehidupan kita dengan sesama juga meleset kok. Betul. Jangan pernah kita katakan, Tuhan lo melek. Dia tahu kalau meleset itu dia pasti bantu. Padahal Roh Kudus Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Kita sudah memasuki minggu-minggu Pentakosta. Roh Kudus Tuhan, perahu kita ini berlayar. Dan kekuatan Roh Kudus Tuhan itu bekerja pada perjalanan kehidupan kita. Dan janji Roh Kudus Tuhan itu bekerja itu tidak terkondisi dengan apapun perjalanan hidup kita. Janji memang sangat gampang diucapkan. Sebagai warga Sidi ya dengan segenap hati, sebagai orang tua ya dengan segenap hati, dalam hidup perjalanan perkawinan ya dengan segenap hati. Kalau anak kita salah, maka orang tua, kamu janji nggak ulang lagi? Iya ma, janji. Begitu ulang, ada banyak orang tua bilang, jangan ulang lagi ya dek. Tapi kalau udah sering-sering, kamu loh ya, gak percaya lagi tuh janjinya. Cuman janji di mulut, gak pernah sesuai dengan kenyataan. Untuk itu Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, yang lebih bernilai dari sebuah janji bukan kata-katanya. Bukan kata-katanya. Saya mulai begini, maaf, saya tidak alergi dengan orang pinjem-pinjem. Tapi kalau orang yang mau pinjem itu biasanya manis omongannya. Betul, 1 minggu lagi tak bayar. Yang kasih pinjam tuh ya, oh iya ya gitu. Tapi ketika saat harinya untuk bayar, ngeles pula. Saya tidak alergi Bapak Ibu, boleh kok. Tapi jangan sampai besar pasak daripada tiang.
Gitu Bapak Ibu, jangan. Kalau memang cukup duit itu ya udahlah itulah. Udah itulah, sudahlah. Tak bisa saya mau ngomong lagi lah. Tak bisa saya ngomong lagi. Kalau gara-gara handphone, Bapak Ibu utang-utang, enggak usah. Apa yang ada lah. Hari gini mau pinjam-pinjam gara-gara handphone, mau beli handphone, enggak usah. Enggak perlu Bapak Ibu. Saya katakan di mimbar ini enggak perlu. Nanti nyaurinya sakit kepala. Sakit kepala Bapak Ibu. Saya mau mulai Bapak Ibu. Kalau mau minjem sesuatu pasti manis sekali. Tapi ketika mengembalikan apa yang terjadi? Itu yang dibilang. Yang lebih bernilai dari sebuah janji itu bukan kata-katanya. Tapi sebuah tindakan yang harus terrealisasi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sehingga ada nyanyian anak kecilnya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji beri apa? Kekuatan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus, janji Tuhan itu nyata ketika Dia mau katakan untuk perjalanan hidup anak-anaknya dengan keselamatan yang daripadanya. Yang mau saya akhiri dalam khotbah ini, jangan pernah mengumbar janji sama Tuhan. Jangan pernah. Karena apa? Contoh yang real. Kita mengumbar janji sama anak kita, nanti mama bawa jalan-jalan ya. Enggak juga. Itu loh contoh sederhana. Banyak mengumbar janji. Sehingga ada psikolog bilang, jangan pernah banyak janji sama anak-anak. Ketika ditagih, kita tidak melaksanakan, dia akan seperti kita juga modelnya. Tidak pernah menepati janji. Jangan pernah banyak mengumbar janji sama Tuhan. Untuk itu, marilah kita hidup dalam ketaatan maupun kesetiaan menjalankan perjalanan janji kita sebagai warga Sidi untuk setia terhadap Tuhan dalam masa sulit saat ini. Dan janji Tuhan Dia tetap memberikan penyertaan. Tapi perikop itu menuntut kita tepati janji kita. Karena apa? Allah kita itu setia pada janjinya dan Dia selalu menepati. Dan hari Minggu ini berjalanlah dalam berkat Tuhan dan yakinlah Allah tetap menyertai kita selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 369 ayat 1 dan 3. Tuhan
berdiri, kita akan bersama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau menetapkan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan. Karena itu kami percaya janji-Mu untuk hidup kami tidak selalu langit selalu biru, tapi janji-Mu untuk menyertai dan memberikan kekuatan. Kami imani itu berlaku pada perjalanan hidup iman kami pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami itu menopang dalam doa untuk pemerintahan bangsa kami ini. Bapak Presiden kami Joko Widodo, Ibu Khofifah, dan Ibu Risma sebagai wali kota kami, dan dan Bupati Gresik. Kiranya Engkau memberikan sehat dan kuat dalam perjalanan hidup iman mereka. Pada hari Minggu ini kami memohon diberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, sukacita ketambahan usia, diberkati semua. Kami juga percaya kasih karunia-Mu menyertai proses ibadah daring ini. Jemaat Tuhan yang ada pada ibadah ini, baik mereka di rumah maupun di beberapa tempat, Tuhan berkati semua. Ataupun yang tidak mengikuti ibadah daring, ibadah online, karena banyak hal terjadi dalamnya. Tuhan kuatkan mereka semua. Tuhan bersama menyertai setiap lipatan tangan yang berharap pada pengasihan pemerintahan Tuhan untuk menyertai pada masa pandemi ini. Diberkati Tuhan bangsa ini, istimewa untuk para medis, untuk mereka yang terlibat dalam proses penanganan COVID-19. Mereka tetap senantiasa dijauhkan dari terpapar pandemi ini, dan Tuhan pulih dan sembuhkan, dan Tuhan berikan sehat semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami pada perjalanan 1 minggu yang berjalan kepada Kristus Tuhan. Bentuk kami untuk lebih kuat pada janji kami, menepati janji kami, setia dalam segala keadaan. Dan kami percaya semua itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan jemaat kami yang sakit, yang di rumah maupun rumah sakit, dan kami mendoakan mereka yang terpapar COVID-19 di rumah maupun isolasi mandiri. Tuhan kuatkan dan pulih dan sembuhkan mereka semua. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami percaya masa-masa pendidikan anak-anak kami ini Tuhan cukupkan semua. Tuhan Yesus, pintarkan anak-anak kami di rumah dengan apapun yang tersedia di rumah. Terima kasih Bapak. Kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan, maka Tuhan akan menyertai usaha pekerjaan kami, dan masa-masa kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu tersia-sia dalam masa sulit pandemi ini. Ampunkan dosa kesalahan kami Tuhan. Dengar doa kami dalam Yesus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa pencobaan, tapi lepas pada orang jahat. Warna
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 57 ayat 10-11 yang menyatakan, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta 14 Juni 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring atau online. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu kedua sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Nandayo Bangun. Majelis yang bertugas, Organis Kantoria Multimedia. Yang ketiga, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja. Dan yang keempat, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak atau Ibu dan saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup dan perenungan doa dan perbuatan kasih. Pergilah, saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Tiada jemu
hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.